Antumul fuqara'u ilallah. Antum, kalian fuqara'u ilallah, perlu Allah, butuh Allah. Kita merasa butuh Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah. Ya, karena akad nikahnya sendiri gampang. Berapa menit kira-kira Pak Joni? Satu napas. Lupa dulu. Lupa Pak Joni. Satu napas. Iya. Betul. Akad nikahnya gampang. Ya. Satu napas selesai. Masalahnya itu yang berat bagaimana menjaganya, gimana merawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Joni Bandarsah ST beserta keluarga besar, para tuan guru, para guru, para asatidz yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Bapak Ibu, wabil khusus calon pengantin Freddy F. bin Haji Joni Bandarsah, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah silaturahmi pernikahan dari Freddy bin Haji Joni Bandarsah. Ada beberapa masjid, mulai dari Masjid Al-Husna, Masjid Harapan Indah, Masjid Al-Furqan, juga majelis-majelis yang lain, beberapa asatidz bisa berkumpul pada malam ini. Semoga jelang pernikahan Freddy bin Haji Joni Bandarsah malam ini banyak hikmah yang kita ambil. Hikmah silaturahmi, hikmah kita doa bersama mendoakan Freddy. Harapannya semoga acara pernikahan yang tadi disampaikan ayahnya, yaitu Pak Haji Joni Bandarsah ST, tanggal 10, 11, 12 Desember, ya semua keluarga sehat. Amin. Kemudian akad nikah berlangsung seperti yang diharapkan, dan keluarganya mawaddah, Allah memberikan keluarga yang mawaddah warahmah, dapat melahirkan orang-orang hebat, anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga harapannya menjadi harapan dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam hendaknya juga selalu kita sanjungkan kepada teladan umat, junjungan alam Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengantarkan kita pada jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini Pak Haji Joni Bandarsah mengundang kita sebagai ungkapan syukur beliau kepada Allah. Tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Bertahun-tahun Pak Haji Joni Bandarsah selalu munajat kepada Allah. Kapan Freddy gede? Setelah Freddy gede, kapan ketemu jodohnya? Dan alhamdulillah, doa ayah bundanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan ketemu orang Lampung. Tadi ketemu calon pilihannya dari Lampung. Kalau Pak Joni aslinya mana Pak Joni? Lampung. Oh, Lampung juga. Lampung ketemu Lampung. Alhamdulillah. Ini qadarullah. Ya, dan beliau pulang kampung. Ya, calon mantunya juga dari Lampung. Masya Allah, ini luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di samping tahadus bin nikmah bahwa putra beliau, alhamdulillah Allah kirim jodoh insya Allah yang terbaik buat agamanya, buat dunia, buat akhiratnya. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Haji Joni tadi dalam sambutannya, berharap doa dari pengurus-pengurus masjid, berharap doa dari jamaah-jamaah masjid, berharap doa dari keluarga, berharap doa dari tetangga. Karena beliau sadar banget, apalah artinya kita kalau tidak ada pertolongan Allah. Walaupun sudah direncanakan tanggal 10, 11, 12 acaranya matang semuanya, sudah siap, apalah artinya kita. Maka beliau mengundang kita minta doa semoga acara tersebut, akad nikah berjalan seperti yang diharapkan, anak mantu menjadi orang-orang hebat agama dunia dan akhiratnya. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hei manusia, antumul fuqara'u ilallah, antum kalian fuqara'u ilallah, perlu Allah, butuh Allah. Kita merasa butuh Allah. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, ya, karena akad nikahnya sendiri gampang. Berapa menit kira-kira Pak Joni? 5 detik. Satu napas. Ada napas. Lupa dulu. Lupa Pak Joni. Satu napas. Iya. Ya, betul. Akad nikahnya gampang. Ya. Satu napas selesai. Masalahnya itu yang berat bagaimana menjaganya, gimana merawatnya. Makanya gimana supaya Freddy nanti bisa ngerawat pernikahan, misalkan ghalido, perjanjian yang agung, perjanjian yang sakral, yang diharapkan bertemu tidak hanya di dunia tapi bertemu pula nanti di hadapan Allah. Freddy obsesinya bertemu di dunia, bertemu juga nanti di akhir, dan itu yang dijanjikan sama Allah. Allah berfirman dalam surat 17 ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihi min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman mengikuti mereka anak cucu biimanin dengan iman,
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan anak cucu itu nanti di hadapan Allah di surga. Allah tidak mengurangi ibadah mereka sedikit pun, masing-masing bergantung apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Yakin saya, insya Allah obsesi Freddy berumah tangga yang nawaitunya ibadah, yang nawaitunya berkumpul, tidak hanya di dunia tapi berkumpul pula nanti di hadapan Allah. Ini dulu yang kita pegang. Karena tafsir rumah tangga dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rumah tangga Nabi Nuh, rumah tangga Nabiullah Lut alaihissalam. Yang ketiga, rumah tangga Asyah sama siapa? Sama Fir'aun. Yang keempat, rumah tangga siapa? Yang keempat, rumah tangga siapa? Pak Wahyu tadi? Abu Jahal, Abu Lahab. Saya yakin, yakinnya yang ditiru Pak Haji Joni, yang ditiru Mas Freddy untuk membangun rumah tangga ada rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitunya ibadah. Harapannya berkumpul bukan cuma di dunia, berkumpul pula nanti di hadapan Allah. Suami baik, istri baik. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam singkat, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan hamba keturunan yang soleh. Sama-sama doa, pengabulannya sama enggak? Nabiullah Ibrahim yang berdoa sama kita Pak Haji yang berdoa, kira-kira gimana banyak? Mustajab. Yang mustajab yang mana? Nabiullah Ibrahim alaihissalam doanya sama juga doa yang kita baca, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba keturunan yang soleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat melahirkan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir Nabiullah Yusuf alaihissalam. 4 generasi, semua generasi Nabi dan Rasul. Doanya sama. Ikhlasnya B, kualitasnya. Ini rumah tangga yang pertama, rumah tangga Nabiullah Ibrahim, rumah tangga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan ditiru. Makanya sekali lagi, rumah tangga yang baik ini, niat yang baik melahirkan orang-orang hebat, mesti dirawat, mesti dijaga. Gimana cara menjaganya, Mas Freddy? Yang pertama, Mas Freddy kantongin kesabaran, karena akan punya orang tua baru, akan punya istri baru, punya saudara baru, tradisinya beda, gaya hidupnya beda, yang dulu nggak kenal. Mas Freddy kenalnya sama calon berapa tahun? Setahun belum ada, Pak. Tahun belum ada. Kira-kira Mas Freddy tahu aslinya dia nggak? Sudah tahu. Oh bener. Dari mana? Dia yang kenal dari mana? Belum tahu aslinya, baru tahu luarnya. Dalamnya udah tahu belum? Oh belum. Bahaya. Bahaya sekarang. Bahaya. Makanya di situ dibutuhkan pertama cara ngerawatnya mesti sabar. Mas Freddy buka HP-nya, lihat surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran surat 3 ayat terakhir. Nah baca sekarang Mas Ferdi yang baca. Yang kenceng biar dengar yang lain. Silakan. Orang yang beriman, ayo.
Artinya aja nggak apa-apa. Wahai Warabitu. orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, pengen beruntung nggak? Pengen. Orang yang beriman, sabar kamu, tambah lagi kesabaranmu. Kira-kira Pak Joni, Mas Freddy ini sabar nggak Pak Joni? Sabar. Insya walau ayahnya bilang insya Allah Mas Freddy sabar, walaupun seperti itu isbiru wasabiru, tambah lagi kesabaranmu. Kenapa? Akan punya orang tua baru, mertua, akan punya saudara baru, akan punya tanggung jawab baru, yang tradisinya beda, gayanya beda. Kalau kita sabar, pikiran, tutur kata, perasaan, perilaku terjaga, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita nggak sabar, pra pandemi seperti ini, urusan macam-macam, betul? Loh, jadi orang tua ketawa udah. Setelah pandemi begini, urusan macam-macam, kalau kita nggak sabar, bisa nggak berantem sama istri lagi? Bisa. Dimungkinkan. Dengerin. Tapi kalau kita sabar, kitanya sabar, tambah lagi kesabaranmu, pikiran, tutur kata, perasaan terjaga, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita nggak sabar, bisa jual beli omongan sama istri, gara-garanya sepele. HP bunyi, istri nanya, Mas, HP-nya bunyi dulu. Jawabannya mungkin karena nggak sabar tadi nyeletuk, pengen tahu aja. Kira-kira gimana Pak Joni? Ngundang masalah nggak? Ngundang curiga nggak? Padahal nggak ada apa-apa, karena spontan, nggak sabar, jawabannya spontan. Mau tahu aja? Kira-kira gimana Pak? Ngundang masalah nggak? Ngundang masalah. Tapi kalau tadi sabar, pikiran, tutur kata, perasaan terjaga. Sayang, ini teman-teman bangunin kita jam 3 suruh tahajud. Mau ikut? Teman-teman subuh besok ada pengajian di Masjid Al-Husna, Masjid Harapan Indah, Masjid Al-Furqon. Saya mau ngikut. Bangga, saya punya suami. Bangga, saya punya suami, temennya orang baik, orang masjid. Itu perlunya sabar. Sebab kalau kita nggak sabar, dimungkinkan terucap ucapan yang tidak pantas, lalu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, dihalalkan Allah, tapi demi Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abghadul halali indallah at-talaq. Sesuatu yang dihalalkan Allah tapi dibenci oleh Allah, perceraian. Mas Freddy, ayah, bunda, kita semua nggak pengen itu, betul? Tapi berkeyakinan, berkeinginan, bercita-cita, kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Maka cara yang pertama ngerawatnya mesti sabar, kantongin sabar. Karena kadang-kadang kalau udah lama, gimana Mas Wahyu? Kalau kesandung gimana Wahyu? Orang lihat. Ngelihat katanya. Padahal kalau waktu pacaran ngomongnya gimana? Ayam. Kan? Jadi kalau sudah pengantin tua nanti ketika kesandung emang nggak ngelihat. Tapi kalau sabar, ayam hati-hati. Iya Pak Haji ya? Hati-hati itu. Mohon maaf nanti diterjemahkan sendiri Mas Freddy. Yang kedua, cara merawatnya gimana Pak Budi? Ada Pak Budi itu masukan dari luar itu. Yang kedua, cara merawatnya mesti harus ada kerjasama. Ada satu riwayat yang mengatakan kunu kaliyadain wala takunu kalbudunain. Jadilah kamu seperti dua tanganmu, jangan seperti dua telingamu.
Dalam urusan kerjasama, kita bisa mencontoh, melihat hebatnya kedua tangan kita udah luar biasa. Iya. Lihat itu Freddy, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, seimbang. Kerjasama yang luar biasa tanpa pamrih. Tangan kanan tidak pernah tangan kiri nggak pernah ngiri sama tangan kanan. Tangan kanan juga siap bantu tangan kiri siap bantu tangan kanan. Keluar kerjasama yang luar biasa, maka jadilah seperti dua tanganmu. Wala takunu kal udunain, jangan seperti kedua telinga. Kedua telinga nggak bisa ketemu kecuali pakai alat, kecuali pakai cermin. Apa indahnya suami istri kalau mau ketemu harus pakai media. Maka jadilah seperti kedua tanganmu, kerjasama yang hebat, seperti yang ayah bunda contohkan, lahirlah Freddy. Kenapa? Ada kerjasama. Betul? Betul. Ada kerjasama. Kalau sudah mitsaqan ghalidho, perjanjian yang agung, perjanjian yang sakral, silakan kerjasama. Mau ngelebur boleh nggak Pak Joni? Minta izin sama ayah. Ya, kalau nanti sudah halal boleh nggak ngelebur ya gitu, ngomong deh sekarang. Malu. Subhanallah. Nanti kerjasama yang baik sehingga diharapkan melahirkan orang hebat, anak yang soleh solihah. Yang ketiga, Mas Freddy, cara merawatnya hormati orang tua sebagai orang tua. Ini kunci. Cari di kolong jagat raya ini, mau profesor, mau doktor, siapapun dia, ya siapapun dia, kalau nggak bisa menghormati ayah bundanya, jangan mimpi ada kata bahagia, jangan mimpi ada kata berkah. Jadi kalau Freddy pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya gampang, pengen hidupnya berkah, hormati orang tua juga mertua, hormati orang tua orang lain. Menghormati orang tua orang lain sama dengan menghormati orang tua sendiri. Orang-orang tua, beliau-beliau, sesepuh-sesepuh begini ketika dihormati, yang keluar dari lisan itu adalah doa. Bangga saya lihat Freddy dan istri gitu Pak ya? Iya. Dengerin. Tetangga, keluarga, orang-orang tua kalau dihormati, disapa sama bocah-bocah, sama anak-anak, Masya Allah hatinya berbunga-bunga. Kalau hatinya berbunga-bunga, naruh rasa simpati, yang keluar dari lisan itu doa. Dan kita butuh doa orang-orang tua. Karena doa itu punya kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Idza tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah, ketika kamu berdoa, ketika kamu berlindung, ketika Allahumma mohon kepada Allah, lalu Allah kabulkan doamu, Allah kirim bala bantuan 1000 malaikat yang berdoa silih berganti. Maka pesan kami semua ini, Mas Freddy, hormati orang tua apapun keadaannya. Orang tua adalah orang tua, sekalipun nanti sudah uzur. Nanti, sekarang sih masih gagah. 50 tahun lagi lain ceritanya. Berapa Pak Joni? 50 tahun lagi. Ya, 50 tahun lagi. Insya Allah ceritanya beda. Mungkin duduknya beda, berdirinya beda. Tapi insya Allah sehat selalu. Insya Allah. Karena itu Freddy, sekali lagi, ridha Allah, ridha walidain, wasuhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridhonya orang tua, benci Allah bergantung bencinya orang tua. Kalau orang tua, ayah bunda sudah ridha, yakin keberhasilan, kesuksesan ada di depan mata. Maka tolong sekali lagi hormati orang tua sebagai orang tua. Selanjutnya kita hanya bisa tawakal, kita hanya bismillah, ya, bismillahi tawakaltu Allah, jangan ragu-ragu.
Tanggal 10 besok jangan ragu-ragu. Udah siap jadi bapak, siap jadi imam, siap jadi suami, siap jadi bapak, siap jadi imam, siap jadi pembantu. Siap nggak jadi pembantu? Bantu siapa? Bantu istri, bantu anak-anak. Kalau udah siap tanggal 10 ayah keluarga besar gampang, tinggal komando ayo berangkat tanggal 10. Tadi saya bisik-bisik Al-Furqan katanya berapa orang tadi mau berangkat tadi Pak? Oh 20 nih. Dari Al-Furqan saya tadi bisik-bisik siap 20 orang berangkat ke Lampung untuk doain Freddy. Kalau Freddy siap jadi suami. Siap belum? Siap. Siap. Kalau siap jadi suami harus siap jadi bapak. Ada nggak makhluk Allah yang nggak siap jadi bapak, nggak siap jadi ibu? Ada nggak? Ada. Mohon maaf kalau saya sebut siapa? Bebek. Lu tuh tadi bebek. Dia nggak siap jadi bapak, nggak siap jadi ibu. Telurnya kececer kemana-mana. Jangan seperti itu. Maka setelah siap jadi suami, siap jadi bapak, siap jadi ibu, siap jadi imam, siap jadi pembantu. Kalau udah siap, insya Allah keluarga semua siap mengantarkan akad nikah yang direncanakan 10, 11, 12. Insya Allah. Mungkin itu saja Pak Joni, nggak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Insya Allah Freddy siap dan insya Allah Freddy bismillah yang untuk dilangsungkan akad nikah tanggal 10, 11, 12 besok. Harapannya semoga rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah, berkumpul tidak hanya di dunia, berkumpul pula nanti di hadapan Allah. Amin karim, benar dari Allah, semoga Allah bimbing kita semua. Demikian hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.